Tujuan kita kumpul di sini untuk apa? Untuk belajar bertumbuh. Sehingga kita ini semua menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk kita bicara tentang belajar dan tumbuh, itu yang ada namanya proses. Ada yang namanya satu proses. Ya, di 1 Korintus pasal 9 ayat 20 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sebarangan saja memukul. Kita sudah belajar tentang tujuan. Tujuan kita adalah menjadi mempelai Kristus. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, malam hari ini untuk mencapai tujuan itu, kita masuk ke dalam satu tempat, kita nggak usah bicara tentang yang lain, yang kita beri nama sebagai Universitas Serupa Kristus. Kalau bahasa Kantonisnya adalah Sewui Taihok, Universitas Dunia. Jadi dunia ini adalah tempat kita belajar. Nah, dalam hidup ini manusia itu pasti ada keinginan. Pasti ada keinginan yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau tanpa tujuan hidup, hidup ini akan menjadi hampa dan sia-sia. Nah, dalam Alkitab itu tertulis ada 2 jenis keinginan. Ya, saya nanti akan menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan sekarang. Tetapi setelah sesi yang minggu lalu, setelah kita selesai, ada satu diskusi di mana Dan Reza mengatakan tampang saya atau saya sudah kelihatan seperti Kristus. Wah, di situ saya sempat merasa sepertinya saya gagal memberikan inti dari poin menjadi serupa dengan Kristus. Makanya malam hari ini saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu bahwa sebenarnya semakin besar Yesus menurut pikiran kita, semakin kabar baiknya, yaitu bahwa dari semula, sebelum waktu dimulai, Tuhan memikirkan Anda dan saya dengan cara yang menyelamatkan dan menetapkan Anda untuk hidup yang kekal. Dan ini Tuhan punya tujuan membentuk karakter, kelakuan, sikap, gaya hidup, dan hati Anda dan saya. Bukan rupa kita, tetapi karakter kita. Karakter apa? Kelakuan kita, sikap kita. Nah, inilah yang intinya. Kalau hal yang pertama, Tuhan memikirkan Anda dan saya, Dia memikirkan cara untuk menyelamatkan kita, itu sudah selesai, sudah dikerjakan Tuhan. Untuk menetapkan Anda dan saya untuk hidup yang kekal, juga sudah selesai, juga sudah dikerjakan. Itu semua sudah dikerjakan. Tetapi membentuk, Dia punya tujuan membentuk karakter kita, membentuk kelakuan kita, membentuk sikap kita, itu kita perlu usahakan. Itu adalah bahagian kita untuk kita lakukan. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana untuk membentuk karakter ini. Tadi saya mengatakan ada kemungkinan Tuhan izinkan pandemi ini supaya Anda dan saya ini di rumah bisa berusaha, bisa ada waktu untuk belajar. Nah, namanya belajar ini perlu sesuatu yang namanya kurikulum. Kurikulum yang perlu. Nah, salah satu proses belajar. Nah, kurikulum ini apa? Ya. Kurikulum ini ada suara yang muncul ya. Kurikulum ini prosesnya belajar. Ya. Kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah satu karakter. Ya, yang kita perlu belajar itu yang namanya unsur-unsur kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita sudah tahu Allah ada kasih. Jadi salah satu kurikulum yang perlu kita belajar, yang perlu kita tahu, yaitu adalah kasih.
kurikulumnya, mata kuliahnya, kasih. Kasih itu gampang dibicarakan, tetapi untuk dilakukan, untuk punya karakter kasih, itu perlu dibentuk. Ada orang yang mengatakan, kalau seekor anak burung, dia tidak perlu belajar kasih, tidak perlu belajar tebang, karena itu memang sifatnya, karakternya dia bisa tebang. Kalau kita ini adalah anak Tuhan, sifat kita, karakter kita seharusnya adalah kasih. Kasih ini sudah ada di dalam kita, tetapi kasih ini perlu dibentuk, perlu dikeluarkan dari dalam kita. Nah, saya belajar di sini apa itu kasih. Coba kita melihat 1 Korintus pasal 13 4-7. Ya, mungkin saya baca aja 4-5 aja ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam satu kata kasih aja, ada begitu banyak kurikulum, begitu banyak mata kuliah di dalamnya. Nah, inilah kurikulum yang kita perlu belajar. Saya secara pribadi, kalau bicara kasih, khususnya dalam masa pandemi ini, saya perlu banyak belajar tentang murah hati. Yang lalu saya, setelah kita selesai sesi, saya sempat bersaksi, dalam masa sulit ini, sifat manusia saya ini muncul. Saya ini seringkali ditelepon orang untuk minta bantuan. Bantuan ya segala macam lah. Ada satu kasus saya diminta bantuan obat Ivermectin. Dalam rumah saya itu memang saya ada 5 strip, 50 biji. Saya sempat berpikir, orang itu satu keluarga 5 orang, satu orang perlu 6 biji, 5 kali 6, 30 biji, itu kalau sembuh. Kalau nggak sembuh artinya 2 kali 60 biji. Saya cuma ada 50 biji. Apakah saya mau kasih? Kalau pas saya kasih, ternyata keluarga saya perlu, bagaimana? Kita di sini belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya langsung diberi tantangan. Apakah saya mau simpan obat ini? Atau saya mau mulai belajar, menerima kurikulum tentang Allah yang saya sembah itu adalah kasih. Saya juga harus belajar kasih. Saya harus ambil kurikulum murah hati. Ini saya. Akhirnya saya belajar untuk menjadi murah hati. Supaya saya bisa belajar menjadi seperti Kristus. Belajar menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya nggak tahu dengan Anda ini bagaimana. Di sini ada sabar itu adalah murah hati. Kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kurikulum apa yang Anda mau belajar dulu? Kurikulum mana yang Anda mau ambil? Mungkin selama ini adalah seorang pria yang terkenal dengan tidak sabar. Anda harus ambil kurikulum tidak sabar. Atau mungkin Anda selama ini Anda adalah seorang yang suka mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kalau jualan itu markup setinggi-tinggi, untung sebanyaknya. Ya, apalagi ini pandemi, jualan obat markup setinggi-tinggi. Mungkin Anda perlu mengambil kurikulum tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya tidak akan menjelaskan apa itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Ini kurikulum Anda perlu tahu dulu, dan setelah Anda tahu, Anda merasa diri Anda cocok kurikulum yang mana yang mau diambil. Ini ada 9 kurikulum. Nah, kalau Anda melihat di sebelah ini ada buah anggur, orang percaya, orang Kristen yang sudah diselamatkan, itu juga terkenal dengan satu yang namanya buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Di sini juga ada 9 kurikulum. Kalau dilihat dari KC, kalau lihat lagi dengan Buaro, wow, total ada 18 kurikulum, 18 mata kuliah. Kalau kita mau benar-benar belajar satu persatu, kita juga perlu ambil waktu untuk benar-benar merasakan. Tetapi saya tidak, seperti yang tadi saya mengatakan, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya mau menjelaskan mata kuliah ini atau kurikulum ini, itu bukan perasaan, tetapi adalah karakter. Kalau kita bicara sukacita, kalau kita bicara tentang damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri, ini bukan perasaan. Kalau perasaan kita enak, kita bisa bersukacita. Kalau semuanya bagus-bagus, kita bisa berdamai sejahtera. Tetapi bukan. Semua ini adalah karakter. Karakter yang sudah ditaruh ke dalam diri kita, situasi, kondisi akan menentukan karakter kita ini dikeluarkan atau tidak. Kalau kita melihat kondisi ketika Yesus disalib, kalau mau bicara tentang sukacita, mau bicara damai sejahtera, mau bicara tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri, dalam kondisi yang begitu berat, yang begitu sakit, begitu menderita, apakah kita bisa benar-benar sukacita, damai, sabar? Gak bisa. Tetapi kalau ini buah roh sudah menjadi karakter kita, sudah dibentuk menjadi sikap kita, sudah dibentuk menjadi kelakuan kita, terlepas apapun situasinya. Karakter kita sukacita, apapun situasinya kita tetap sukacita. Mau chaos di luar bagaimana, kondisi bagaimana, kita tetap berdamai, kita punya tetap berdamai. Ketika ada sesuatu yang membuat kita tidak sabar, kalau karakter kita ini adalah kesabaran, apapun yang terjadi, kita tetap sabar. Makanya saya mau mengatakan bahwa semua ini, semua yang menjadi kurikulum ini bukan perasaan, tetapi ini adalah karakter. Nah, karakter disinilah yang kita ini akan bertemu setiap Senin untuk karakter kita dibentuk. Kalau kita ngomong Cambridge M juga gitu kan, pembentukan karakter. Tapi Cambridge M itu kita usaha melakukan dengan instan. Kita melakukan dengan cara kalau bahasa Inggrisnya post trauma, supaya dia melewati satu trauma, dan melalui trauma itu dia langsung mau berubah. Tapi kita di sini belajar dengan santai, kita belajar dengan menjadi seorang murid. Kita tahu Tuhan sedang memakai kesempatan ini supaya kita ini menjadi muridnya. Nah, ini adalah kurikulumnya. Kurikulum ini saya tidak tahu secara pribadi setiap Anda itu ingin melakukan atau mengambil yang mana dulu. Mungkin ada yang ngomong saya ini kurang sabar, saya ambil kurikulum sabar saja. Atau ngomong saya ini kurang menguasai diri, saya ambil kurikulum penguasaan diri aja. Bisa. Setiap kita berbeda-beda. Kalau saya murah hati, saya ini mungkin karena berasal dari keluarga yang serba kekurangan, sekarang ada sedikit, ya, saya menjadi tanda kutip orang yang pelit, ya, itu terjadi dengan saya, itu saya. Apakah ini karena terbentuk dari kecil dari keluarga yang nggak punya? Kalau sudah punya sedikit, itu harus dipertahankan untuk diri sendiri. Mungkin terbentuk dari sana. Di sini saya juga mulai belajar untuk bermurah hati. Anda dan saya berbeda, ada 18 kurikulum, Anda silakan pilih yang mana, dan Anda akan belajar satu persatu. Saya mau tambah sedikit, kalau melihat dari Galatia pasal 5 itu, mulai dari ayat 24 sampai 26. Di sana mengatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengkikan. Ini mungkin saya tambahkan untuk menjawab pertanyaan Papi minggu lalu. Ini kok berat ya? Seperti melakukannya berat ya. 3 ayat ini mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Seringkali hawa nafsu, kedagingan kita, keinginan kita, itu yang membuat diri kita konflik dengan keinginan Tuhan. Kita mau cara kita mau keinginan kita yang terlaksana. Kita ingin hawa nafsu kita terpenuhi. Tapi bagi kita yang sudah mengikuti Camp Braveman, di sana mengatakan in God's way, not my way, not your way, tapi in God's way. Bukan keinginan saya, bukan hawa nafsu saya, bukan kedagingan saya, tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, apa yang Tuhan kehendak dalam hidup saya. Jadi kita perlu mematikan keinginan kita, tetapi menghidupkan keinginan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar apa itu Tuhan ingin dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan ingin kita punya kasih. Tuhan ingin kita punya roh. Roh itu bukan hanya dari Roh Kudus. Seringkali orang mengatakan buah roh itu dari Roh Kudus. Kalau saya tidak ada buah roh, itu salah Roh Kudus, bukan salah saya. No, buah roh itu dari Roh Kudus, itu bukan perasaan, tetapi itu adalah karakter. Disinilah kita mulai belajar untuk mengesampingkan keinginan kita, tetapi kita mulai belajar untuk hidup oleh roh, dan kita juga belajar untuk hidup dipimpin oleh roh. Gampang? No. Berat? Sangat. Tidak gampang, tetapi sangat berat. Bicara kayak gini, gampang. Untuk melakukan, itu ada yang namanya, yang selanjutnya yang saya beri kata proses. Kita perlu proses, sesuatu yang proses. Ya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 mengatakan, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita ini sudah dijadikan sebagai manusia baru yang terus-menerus diproses, diperbarui untuk memperoleh apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat ini saya tidak cantum ke dalam sini, Anda bisa catatkan di Kolose pasal 3 ayat 10. Ini prosesnya apa? Proses ini adalah kita ini membaca firman Tuhan. Kita sudah tahu dari camp, dari SSK, dari camp men's camp. Kita sudah tahu kita ini perlu membaca firman Tuhan. Hal yang kedua, kita perlu yang namanya 4M yang kedua itu merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Yang keempat, kita membagikan firman Tuhan. Tetapi selama saya belajar di sini, belasan tahun saya belajar di sini, salah satu M yang pertama itu membaca firman Tuhan itu gampang dan sering dan sudah sering selalu dilakukan. Bahkan ada kelompok belajar firman Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan. Bahkan ada yang sudah membaca Alkitab dari awal sampai selesai. Sudah 1, 2 kali, 3 kali. Mungkin ada yang orang yang tahu Islam itu mereka sudah khatam beberapa kali. Masalah yang paling besar antara kita semua ini, kita ini membaca firman Tuhan, tetapi kita ini tidak merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita ini tidak bisa memperbarui pikiran dan perasaan kita. Kita hanya membaca, tetapi kita tidak merenungkan. Nah, proses inilah yang kita perlu lakukan. Kita perlu belajar untuk merenungkan firman Tuhan.
Saya tadi mengatakan bahwa saya ini punya kelemahan di murah hati. Kelemahan murah hati. Lepas itu saya belajar tentang ini, ya, supaya kita tidak pemurah hati, saya harus melewati yang namanya proses. Prosesnya apa? Proses merenungkan firman Tuhan. Wah, kalau bicara ini merenungkan firman Tuhan, mau merenungkan dari mana ya? Alkitab kita ini 66 kitab. Kalau mau bicara tentang baca, saya sudah berulang kali. Saya belajar sesuatu. Dibilang, diajar, belajar baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya baca dari situ, Kejadian pasal 1 ayat 1, sama seperti salah satu mentor saya. Satu hari baca, nggak ketemu murah hati. Baca 2 hari, baca 3 hari, saya nggak ketemu murah hati. Sampai satu waktu saya baca, kalau Anda membaca, Tuhan mengatakan, ya sama ini juga kita sudah pernah diskusi ya, yang tentang makanan itu, ya dan Aris itu nggak ada ya, tentang makanan itu. Di situ Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini kamu bisa makan, hanya satu nggak bisa. Semua bisa, hanya satu nggak bisa. Pertanyaannya saya mikir, loh, murah hati ya? Semua bisa, semua loh. Nggak ada batasnya, semua. Cuma satu nggak bisa. Di situ saya ditunjukkan bahwa hasil dari perenungan firman Tuhan, Tuhan memang murah hati. Dia tidak pernah membatas segala yang dia cipta untuk kita. Dia semuanya mengatakan semuanya bisa. Yang dia batasi itu supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa. Begitu juga dengan peraturan, dengan perintah dalam Alkitab. Semuanya bisa dilakukan, nggak ada batasan. Batasan yang dia bagi itu adalah supaya kita ini tidak jatuh. Supaya ini kita ini dilindungi. Batasan-batasan yang dia berikan itu adalah batasan pagar untuk melindungi kita. Nah, itulah hasil perenungan firman dari saya. Saya nggak tahu Anda ini nanti bagaimana. Saya tetap akan menyarankan kepada Anda, apapun kurikulum yang Anda akan ambil. Mau itu KC, mau itu Buaro, mau itu apa aja lah. Mulai proses dari Kejadian 1 ayat 1. Saya ada mencatat di satu kertas ini barusan tahu ya. Proses kita, proses universitas serupa dengan Kristus itu apa? Yang pertama kita perlu masuk dalam proses ini dengan satu kesadaran yang penuh, dengan full conscious, dengan kesadaran yang benar-benar penuh, yaitu bahwa kita ini adalah murid. Kita harus punya hati sebagai murid, sesuai dengan pujian itu, hati sebagai murid. Lepas itu Anda bertanya, siapa gurunya? Saya dengan Anda sama-sama sedang belajar, sama-sama menjadi murid. Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah guru kita. Textbooknya apa? Kalau kita bicara textbook, kurikulum dari teks dari mana? Alkitab adalah textbook kita. Sadar kita ada murid, Roh Kudus adalah guru kita, textbook kita adalah Alkitab, tapi jangan hanya membaca. Kita harus merenungkan apa yang kita baca. Kita harus merenungkan supaya firman ini memperbarui pikiran kita, supaya firman ini memberi kita satu gambaran yang jelas mengenai siapa anaknya. Setelah kita tahu kita murid, Roh Kudus ada guru, textbook kita adalah Alkitab, role modelnya, contoh teladannya. Yang ini selalu saya berkata berulang-ulang, khususnya karena di Men's Camp saya mendapat sesi yang terakhir, yaitu menjadi teladan. Teladan kita ini siapa?
teladan kita ini adalah Kristus. Selalu jadikan Kristus sebagai teladan. Kurikulum kita bisa pilih sendiri. Silakan pilih kurikulum yang mau. Universitasnya di mana? Universitas serupa Kristus. USK ini adalah dunia. Dunia ini adalah universitasnya. Dunia ini selalu memberi kesempatan kita untuk mempraktekkan apa yang kita belajar. Dan khususnya dalam masa pandemi ini, belajar ini sangat utama. Belajar ini sangat penting. Ya, belajar ini setelah belajar ini memberi kita satu kesempatan untuk mempraktikkan apa yang kita belajar. Nah, inilah yang kita harus tahu tentang proses ini. Kita perlu sadar bahwa kita ada murid, Roh Kudus ada guru, Alkitab adalah textbook kita, contoh atau teladan kita adalah Kristus. Kurikulum silakan pilih sendiri satu persatu mana yang mau diambil dulu. Lepas itu dunia ini adalah tempat ruang kelas kita. Proses yang selanjutnya itu ada yang namanya habitat. Habitat ini ya adalah komunitas kasih. Disinilah Zoom ini sementara kita tidak bisa bertemu, inilah habitatnya. Habitat ini adalah di mana Anda dan saya mempraktekkan apa yang kita belajar. Habitat ini bisa keluarga Anda. Habitat ini bisa tempat kerja. Dan karena kita ini sedang bicara dalam konteks komunitas, otomatis dalam komunitas Lembaga Braveman Indonesia. Disinilah kita belajar, disinilah kita mempraktekkan apa yang kita belajar. Ini juga adalah dari sesi saya yang dari 6. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, memberi semangat dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Komunitas yang baik dan yang benar, ya, yang benar pasti yang baik ya, yang baik belum tentu yang benar ya. Komunitas yang baik dan yang benar, dan yang seperti di Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25, inilah yang perlu kita lakukan. Seringkali dalam satu komunitas, ketika ada orang yang mau berubah, dia mengambil satu kurikulum, katakanlah seperti saya, murah hati. Tiba-tiba ada satu teman komunitas datang ke saya, mungkin minta bantuan ini, dan saya berkata, maaf saya nggak bisa bantu. Teman komunitas ini langsung mungkin berkata, loh katanya sedang belajar murah hati. Ini saya minta tolong aja nggak mau bantu. Bagaimana kok bisa mau katanya bermurah hati? Nah, sering sekali dalam komunitas kita akan menemu orang-orang seperti ini. Orang-orang yang bukan membangun, tetapi orang-orang yang menjatuhkan. Saya berharap komunitas ini, kita ini semua sedang belajar. Kita jangan menjadi orang-orang yang menjatuhkan, tetapi menjadi orang-orang yang memberi semangat, memberi dorongan, karena kita semua ini sedang belajar untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jangan kita menjatuhkan dengan kata-kata yang sarkastik, kata-kata yang melemahkan semangat. Tetapi kita sama-sama belajar, mari kita belajar untuk memberi semangat, memberi dorongan kepada satu yang dengan yang lain. Nah, disitulah kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus.
4 proses. Kita sudah tahu tujuan, kita sudah tahu kurikulumnya, kita sudah tahu kita harus melewati satu proses. Setelah proses belajar ini, kita juga perlu satu habitat yang baik dan benar. Disinilah kita ini semua dilatih untuk menjadi serupa dengan Kristus.